wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Karmelia dari kelas PAII, mata kuliah Metodologi Pendidikan Kualitatif yang bertemakan tentang teknik pengumpulan data. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu teknik pengumpulan data dan beberapa poin termasuk dalam teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Poin yang pertama yaitu pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Poin yang kedua yaitu macam-macam instrumen penelitian. Pada dasarnya, jenis instrumen penelitian hampir sama dengan jenis instrumen evaluasi. Macam-macam instrumen penelitian yaitu yang pertama tes, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga wawancara, yang keempat observasi, yang kelima dokumentasi, dan yang keenam daftar cek, dan yang ketujuh yaitu skala penilaian. Berikut penjelasan tentang masing-masing macam instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tes. Dalam pengertian tes, dalam lingkup dunia pendidikan merupakan istilah yang sangat populer karena banyak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah mengalami proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Yang keempat yaitu observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kelima yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Yang keenam yaitu daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati melalui daftar cek memungkinkan seseorang mencatat tiap-tiap kejadian tetapi dianggap penting. Dan yang ketujuh yaitu skala penilaian. Dalam skala penilaian, fenomena-fenomena yang akan diobservasi itu disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Jadi, tidak hanya mengukur secara mutlak ada atau tidaknya variabel tertentu, tetapi lebih jauh mengukur bagaimana intensitas fenomena yang ingin diukur. Selanjutnya yaitu poin C, penggunaan wawancara, VGD, observasi, dan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penggunaan wawancara. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data lebih banyak
sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang interview, dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis dan tidak sistematis. Yang dimaksud secara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen pedoman wawancara. Disebut tidak sistematis, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen pedoman wawancara. Yang kedua yaitu focus group discussion. Pendefinisian metode focus group discussion berhubungan erat dengan alasan atau justifikasi utama penggunaan VGD itu sendiri sebagai metode pengumpulan data dari suatu penelitian. Justifikasi utama penggunaan VGD adalah memperoleh data atau informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi. Yang ketiga yaitu observasi. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dia lakukan. Dan yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti data dari responden. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dan selanjutnya yaitu poin terakhir, yaitu poin D, pengumpulan data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek, secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.